Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast kita pada hari ini, Payo Cerita JKN bersama saya Rizka Aprilia. Kita punya narasumber sangat luar biasa pada hari ini bersama Mbak Siti Dina Firda yang mengangkat tema mengenai program kacamata pada program JKN. Selamat pagi Mbak Siti. Pagi Mbak Ica. Supaya akrab nih, kita panggil apa nih Mbak Siti? Panggil Pink aja Mbak Ica. Oke, Mbak Pink ya. Oke Mbak Pink. Mbak Pink sudah punya waktu nih untuk datang hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Pink. Nah, untuk pertama ini kita akan bertanya-tanya nih Mbak Pink mengenai pola hidup sehat kita, terutama kaitannya dengan kesehatan mata. Ini seperti apa Mbak Pink? Oke, jadi secara umum Mbak Ica, pola hidup sehat itu sebenarnya penting banget untuk kita, untuk kesehatan kita. Karena bukan cuma makanan, tapi gaya hidup juga diperhatikan, gaya hidup yang sehat. Jadi bukan cuma bermanfaat untuk kita, dan juga untuk lingkungan sekitar. Misalnya nih, kayak Mbak Ica yang senang olahraga, itu otomatis di lingkungan sekitarnya juga mau dong ikutan olahraga. Seperti itu Mbak Ica. Terus kalau untuk kesehatan mata itu banyak berbagai hal yang harus kita perhatikan. Contohnya satu, kita harus melihat pencahayaannya dulu. Jadi kalau Mbak Ica mau membaca itu kita harus melihat jangan sampai pencahayaannya itu redup atau terlalu terang, nggak bagus untuk mata. Yang kedua, kita kan biasa nih pegang gadget itu nggak boleh terlalu lama gitu dengan layarnya yang melihat gadget seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengkonsumsi banyak makanan yang sehat seperti buahan dan sayur. Buahan dan sayur. Sobat kaca pasti bingung nih, buahan sayur yang termasuk makanan sehat untuk kesehatan mata nih Mbak Pink, apa aja? Oke, jadi kalau misalnya untuk kesehatan mata ini sendiri ada beberapa jenis buahan dan sayur yang bisa kita konsumsi Mbak Ica. Contohnya seperti bayam, kemudian seperti wortel atau jeruk. Semua makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin C seperti itu. Jadi makanan ini emang kaya dengan antioksidan sehingga mencegah degenerasi makula Mbak Ica. Oh seperti itu, luar biasa sekali kan info kita pada hari ini. Nah apakah kita juga bisa mengkonsumsi vitamin Mbak Pink? Iya betul, jadi kan karena vitamin itu juga antioksidan ya Mbak Ica ya, memang penting bagi tubuh kita, apalagi khususnya untuk mata seperti itu. Oh seperti itu. Nah teman-teman Besti Kaca, jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat terutama tentang kesehatan mata kita. Itu benar-benar penting karena mata adalah salah satu aset untuk kita untuk lebih sehat lagi. Tapi bagaimana Mbak Pink kalau misalnya ternyata nih kita memang udah ada gangguan penglihatan nih, gangguan mata. Nah, apakah dengan program JKN kita bisa nih untuk melakukan pemeriksaan mata? Bisa banget Mbak Ica. Jadi sebenarnya itu ada pedomannya Mbak Ica, ada di regulasi kita di Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan bagi penyelenggaraan program kesehatan. Oh begitu ya Mbak Pink ya, ternyata semuanya ada ya di program JKN ya Mbak Pink. Nah kalau misalnya kita mau berobat nih, bagaimana sih alurnya? Oke, jadi Besti Paca dan Mbak Ica untuk berobat itu bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang di mana Besti terdaftar seperti itu. Jadi FKTP yang pertama, kemudian di sana itu nanti diperiksa awal dulu. Setelah mendapatkan rujukan Mbak Ica, nanti bisa langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter spesialis mata. Kemudian akan diberikan resep kacamata dan selanjutnya bisa nanti diambil kacamata di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh seperti itu. Nah Besti Paca semakin paham kan dengan alurnya. Nah selanjutnya kalau misalnya nih sudah dapat nih kita resepnya Mbak Pink, kalau misalnya ternyata harus ke optik tadi ya Mbak Pink ya. Nah itu nanti kita bayar lagi nggak sih? Enggak Mbak Ica. Begitu ya Mbak Pink. Memang program JKN ada? Iya, seperti bantuan itu. Untuk kacamata? Iya, kacamata itu merupakan salah satu manfaat ya dari program JKN, yaitu berupa salah satu alat kesehatan yang dijaminkan oleh program JKN, seperti itu. Jadi untuk peserta JKN dengan hak kelas rawatnya kelas 1 itu mendapatkan sebesar 330.000, kemudian untuk kelas 2 220.000 dan untuk kelas 3 165.000.
Oh, seperti itu. Nah, jadi Besti Pasar makin paham kan mengenai klaim kacamata di program JKN ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita kacamata nih rusak nih, apakah kita bisa setiap tahun untuk mengganti kacamata? Oke, jadi Mbak Ica yang dijaminkan oleh BPJS Kesehatan itu yaitu untuk per 2 tahun penggantian Per kacamatanya. 2 tahun. Mm-mm. Oke, kalau misalnya kacamata baca apakah juga ditanggung oleh program JKN? Ya, jadi kalau untuk kacamata baca atau Mbak Isya hanya mau mengganti lensanya, mengganti bingkai kacamatanya itu tidak dijaminkan oleh program JKN. Kalau lensanya sendiri, Mbak Pin? Ya, jadi dia satu paket dengan lensanya yang kita jaminkan. Oh, seperti itu. Oh, jadi termasuk lensa plus Bingkainya, gagangnya, seperti gagang itu. kacamatanya. Nah, begitu Pesti Pacak. Selanjutnya Mbak Ping, terima kasih nih atas informasi yang berharga kita pada hari ini. Tentu Besti-Besti Pacak yang nonton kita pada pagi hari ini akan semakin paham bagaimana sih alur kacamata, bagaimana sih apa namanya untuk berapa sih besaran kacamata yang bisa kita dapat bantuan dari program JKN dan apakah klaim kacamata yang apa baca tadi ditanggung, ternyata ditanggung ya Mbak Ping ya? Kalau klaim kacamata itu untuk bacanya tidak Oh, ditanggung. tidak ditanggung. Oke, Besti Paca, begitu penjelasannya. Nah, kalau misalnya nih kacamata kita rusak, apakah kacamata kita bisa diganti, Mbak Ping, setiap tahunnya? Jadi untuk penggantian kacamata itu minimal 2 tahun sekali Mbak Ica. Oh, seperti itu. Kalau misalnya indikasi seperti apa sih, Mbak Ping, yang sebenarnya ditanggung oleh program JKN? Oke, untuk penerimaan atau pengambilan kacamata ini itu indikasi medis yang pertama yaitu dengan sferis minimal 0,5 dioptri, kemudian juga silindris minimal 0,25 dioptri Mbak Ica. Oke, sangat-sangat informasi yang sangat penting ya Mbak Ping ya untuk diketahui oleh seluruh Besti Pacak kita pada hari ini di podcast kita. Bagaimana sih pesan-pesan Mbak Ping untuk Besti Pacak kita semua untuk podcast kita pada hari ini? Mbak Ica, jadi untuk teman-teman Besti Pacak dan Mbak Ica, mulailah kita dengan langkah-langkah kecil dan hal-hal kecil untuk menuju ke pola hidup sehat karena itu merupakan investasi terbesar untuk masa depan kita dan jangan lupa untuk memiliki jaminan kesehatan seperti program JKN yang selalu setia untuk memberikan pembiayaan penjaminan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Benar-benar sangat inspiratif Besti Pajak. Terima kasih banyak untuk Mbak Ping yang telah berbagi ilmu nih, pengetahuan kepada Besti Pajak pada hari ini. Terima kasih juga pada pendengar setia Besti Pajak kita yang telah mendengarkan sampai tuntas informasi kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ping atas kehadirannya pada podcast kita pada hari ini. Kita akan bertemu di podcast kita selanjutnya. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Supaya akrab nih, sebaiknya saya panggil apa sih Mbak Pi? Mbak Siti? Ambil ya. Aku nih menunggu Mbak Ica tuh nanya indikasi medis. Aduh kan ada dari tadi indikasi medis Mbak Ica. Iya. Aku nahan biar Mbak kali ya orang ini. Sudah mirip belum? Tanya aku dengan tadi. Jangan kabar terus. Ternyata pas aku ini duduk ini tuh udah enak loh. Ternyata? Ini tuh. Ya jangan cak ini ke cak ini kali ya. Oke, kita mulai ya. Apa lagi yuk? Ya paling berapa lama? Tapi sekarang lagi nggak pakai kacamata ya? Iya, enggak. Demi konten untuk teman-teman. Demi konten untuk teman-teman. Demi konten untuk teman-teman. Supaya terlihat lebih fresh ya Mbak Ping ya. Juga Mbak.